Halo, berjumpa lagi pada kali ini bersama Grace. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin Bapak Ibu semua atau teman-teman semua pernah melakukan suatu investasi. Kalau dengar kata investasi itu pasti kita berpikir ke arah rumah atau misalnya mobil atau motor atau emas ya. Tetapi banyak dari kita itu lupa bahwa kesehatan kita pun itu adalah suatu investasi. Dalam arti kata, kita harus menjaganya sejak dini supaya kita dapat menikmatinya di masa tua kita. Sepanjang hidup kita juga kita sudah mulai dapat merasakan manfaatnya bila kita menjaga tubuh kita dengan baik secara dini ya. Jadi topik kali ini cukup menarik ya, yaitu bahwa kesehatan itu adalah investasi juga. Jadi kita itu harus memiliki persepsi bahwa hidup sehat itu adalah suatu investasi, suatu tujuan, dan bonusnya baru mendapatkan penurunan berat badan, bukan sebaliknya ya. Nah, mari kita renungkan bersama ya. Kita lihat di sini bahwa ada gambar mobil mewah, tas yang mahal sekali, bisa sampai berapa M ya. Juga ada rumah yang sangat mewah ya. Mari kita renungkan bahwa orang tuh dapat menghabiskan miliaran rupiah untuk membeli rumah, menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk membeli baju, tas atau ponsel yang dengan merek yang ternama. Tetapi untuk menghabiskan 3-5 juta untuk kesehatan sendiri seringkali orang menolak karena merasa terlalu mahal dan tidak punya uang ya yang mau disisihkan setiap bulannya. Atau alasan yang paling sering dijumpai adalah takut untuk mengetahui kenyataan sakit atau menderita gejala penyakit setelah dilakukan pemeriksaan lengkap oleh dokter. Itu adalah alasan yang sangat klasik yang sering kita dengar bila orang menolak ingin memeriksakan kesehatannya. Nah, kita lihat dua gambar di samping kiri dan samping kanan. Di samping kiri ini kita lihat bahwa anak ini adalah sehat, anak yang sehat, dan di samping kanan ini anak sedang tidur di tempat tidurnya karena sakit. Nah, Anda pasti rela mengeluarkan uang untuk pemeliharaan mobil dan juga rumah yang Anda impikan, yang nyaman. Tapi hanya untuk kesehatan tubuh jarang ada yang peduli ya. Adakah nilai kesehatan kita itu tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, baju, dan tas yang mahal yang kita beli dan kita rawat dengan baik? Kenapa tubuh kita itu kita tidak rawat dengan baik? Kita berikan nutrisi yang sehat, kita tidak duduk diam saja, kita bergerak setiap hari. Tanpa tubuh yang sehat, nilai uang pun tidak ada nilainya. Ya, di manakah nilai uang tersebut? Nah, pakaian seharga 3 juta misalnya masih bisa dibuktikan dengan bond. Mobil seharga 1 miliar sekalipun masih bisa dibuktikan dengan invoice. Rumah mewah puluhan miliar pun masih bisa dibuktikan dengan sertifikat. Namun harga seorang manusia itu dibuktikan dengan kesehatan. Ya. Jadi jangan pernah pelit atau perhitungkan soal berapa uang yang harus dihabiskan untuk kesehatan, karena kesehatan adalah kesehatan bukan warisan, tetapi kesehatan adalah harta. Itu yang harus kita ubah mindset kita sejak saat ini ya.
Tidak ada satu orang pun yang ingin menggantikan atau menanggung sakit yang Anda derita. Barang yang hilang atau rusak masih bisa digantikan, namun ada satu hal yang tidak tergantikan, yaitu nyawa. Jadi penting untuk diingat, kesehatan harus dijaga sejak awal karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita lihat bahwa di gambar sebelah kanan itu gaya hidup orang yang tidak suka bergerak, hanya duduk saja, itu ya, hanya bekerja sepanjang hari dengan duduk, itu yang akan memiliki dampak yang tidak baik di kemudian hari. Serta makan makanan yang tidak alami, ya, artinya tiap saji itu juga tidak baik. Nah, ini saya temukan ada pernyataan yang sangat menarik ya dari Dalai Lama ini. Suatu saat beliau ditanya, sewaktu ditanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini, beliau menjawab manusia. Kenapa? Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan, lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Jadi akhirnya dia tidak hidup di masa depan atau masa kini, dia hidup seakan-akan tidak akan mati, lalu dia akan mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Ini sangat benar ya kenyataannya. Jadi harta yang paling berharga di dunia ini adalah kesehatan, karena kalau kamu sedang sakit, apapun yang kamu miliki saat ini tidak akan bisa kamu nikmati. Apapun yang Anda sedang usahakan saat ini, bekerja dengan keras tanpa memperhatikan kesehatan itu, maka tidak akan ada gunanya di masa yang akan datang. Mohon teman-teman itu camkan pernyataan ini dengan baik sebelum kita mulai ya di kelas-kelas yang akan datang. Ini adalah basic cara berpikir yang harus kita miliki bersama. Jadi healthy is eating enough of the right foods and working out. Ya, jadi ini sangat mudah untuk kita raih. Kunci pertama adalah mindset. Kita selalu harus mulai dengan cara kita berpikir, mindset hidup untuk sehat. Ya. Yang pertama, kita terutama bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, harus dipikirnya bukan sebaliknya ya. Jadi turun berat badan kemudian baru hidup sehat. Tapi sebaliknya, berat badan yang semakin naik itu sebenarnya suatu tanda awal tanda bahwa tubuh kita itu sebenarnya ada something wrong ya, tidak sehat. Itu adalah tanda, walaupun belum timbul gejala yang sangat parah yang kita rasakan, tetapi bila kita biarkan, suatu saat akan menjadi suatu penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian hidup sehat dan turun berat badan itu adalah suatu proses, bukan hasil instan. Jadi perlu kita sadari juga bahwa tidak 1, 2, 3 atau mengedipkan mata kita langsung, atau tidak 1, 2, 3 itu kita langsung mendapatkan penyakit yang diderita. Tapi itu adalah suatu proses dari dosa-dosa yang kecil, dari hal-hal yang kecil hingga berkembang menjadi gejala penyakit yang pada akhirnya kita rasakan ya. Jadi untuk mendapatkan kesehatan pun itu sama juga. Bila kita sudah bertahun-tahun hidupnya tidak teratur atau kurang hidup dengan gaya hidup yang sehat, maka tidak mungkin mendapatkan hasil yang instan pula ya. Jadi hal itu yang harus dicamkan terlebih dahulu supaya kita juga sadar dan kita juga tetap artinya sabar ya untuk menjalani proses ini. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang metabolisme tubuh manusia. Nah, ini yang ingin kita pelajari di kelas-kelas dalam SHC atau Scorecard Diet Health Community. Bagi teman-teman yang sudah melihat video tentang Scorecard Diet, di situ ada 4 prinsip yang akan kita bahas di kelas-kelas yang akan datang juga ya. Yang keempat, ini penting, bila sudah ada pengetahuan, ada kemauan, harus ada komitmen, persisten dan disiplin. Ya.
ini paling susah. Orang biasanya sudah tahu, udah paham, tapi disiplinnya nggak ada, cuma tahannya 2 minggu. Nah, gaya hidup sehat ini harus memang dipertahankan setiap hari, tidak bisa hanya 2 minggu saja. Ya. Akhirnya tujuan akhir adalah menjadi tua itu pasti, namun menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat itu adalah pilihan. Jadi ini adalah pilihan Anda juga. Setelah mengetahui seluk-beluknya atau informasi yang sudah kami sharekan, pilihan di tangan Anda, apakah Anda ingin hidup sehat atau tidak. Ini quotes yang juga sangat bagus, commitment goes nowhere without discipline and persistence. Ya. Kunci kedua, hindari makanan, minuman high sugar dan refined carbs. Refined carbs adalah ya pizza, pasta, bakmi, ya segala sesuatu yang memang buatan dari manusia, ya. Bukan karbohidrat yang kita dapatkan dari sayuran atau buah. Itu jauh lebih. Nah, kenapa kita harus menghindari makanan yang tinggi gula? Yang pertama adalah karena itu akan memacu produksi insulin, karena merupakan inflamasi dalam pembuluh darah dan bisa menyebabkan microhemorrhage, ya, artinya pembuluh darah yang mulai ada keretakan atau bocor tapi sangat kecil, ya. Kemudian yang kedua, arteriosklerosis, salah satu penyebab penyempitan dan penebalan arteri karena penumpukan lemak pada dinding arteri. Ya. Yang ketiga, bisa menyebabkan berkembangnya sel kanker. Ya, sel kanker itu biasanya sudah diketahui kalau sudah diperiksa dengan PET CT atau misalnya ada pemeriksaan di lab, ya. Tapi berapa jumlah sel abnormal yang sudah ada dalam tubuh kita tidak pernah ada yang tahu. Nah, saat ini memang sudah ada pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui jumlah sel abnormal, tetapi pasti harganya sangat mahal, ya. Tapi buat apa kita mengetahui? Kita cukup hanya menghindari makanan minuman yang tinggi gula, karena apa? Sel kanker dan sel tumor itu makanannya dari tinggi gula. Kunci ketiga adalah hindari makanan tinggi sodium dan rendah potasium, dan perbanyak makanan kaya akan kandungan potasium. Jadi sodium adalah natrium dan potasium adalah kalium, ya. Jadi yang pertama itu terkandung banyak dalam makanan yang siap saji, itu banyak mengandung garam, ya. Jadi kita harus menghindari makanan yang siap saji atau processed food. Yang kedua adalah mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung sebanyak 21%. Jadi kita dengan lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan menghindari makanan yang processed food, maka akan mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung juga. Nah, kemudian harus diperhatikan juga mineral yang melindungi pembuluh darah. Yang kedua ini memang mineral yang melindungi pembuluh darah, terutama potasium, ya, itu sangat penting yang kita butuhkan dalam pembuluh darah kita. Kemudian yang keempat adalah mineral yang memastikan agar terbentuknya glikogen.